Selamat pagi Ibu Bapak Saudara semuanya, senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa dengan Anda semuanya di rumah Tuhan. Dan saya percaya pagi ini merupakan pagi yang mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bagian yang paling sulit untuk menyampaikan khotbah, mungkin bagi beberapa orang adalah ketika waktu tiba saatnya menyampaikan khotbah seperti sekarang ini. Tetapi bagi saya, bagian yang paling sulit itu bukan menyampaikan seperti sekarang. Beberapa orang berkata bagian yang paling sulit adalah ketika mempersiapkan khotbah. Tapi sejujurnya bagi saya bagian yang paling sulit juga bukan ketika mempersiapkan khotbah. Bagian yang paling sulit dalam berkhotbah menurut saya adalah bagaimana kita menangkap pesan Tuhan dan kemudian kita sampaikan kepada jemaat. Sehingga apa yang kita sampaikan itu bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi hasil kita berusaha untuk peka, hasil untuk kita mengerti Tuhan punya mau apa terhadap jemaat, pesan apa yang mesti harus disampaikan jemaat. Itu sebabnya ketika kurang lebih mungkin seminggu lebih atau mungkin 2 minggu yang lalu, saya menggumulkan apa yang mesti saya harus sampaikan kepada jemaat di bulan keluarga ini. Sebetulnya kalau bicara soal khotbah di bulan keluarga itu ada banyak topik, itu ada banyak tema. Saya mencoba mau menyampaikan ini tapi rasanya kelihatannya Tuhan tidak minta saya menyampaikan hal itu. Ketika saya ingin menyampaikan hal ini rasanya tidak ada kemantapan hati dan seterusnya. Lalu tiba waktunya ketika saya menggumulkan, saya merasa Tuhan ingin saya menyampaikan topik ini bagi ibu bapak saudara semuanya, yaitu keluarga tangguh menghadapi masa-masa sukar. Dan kabar baiknya adalah, sekaligus mungkin bisa dikatakan kabar buruknya adalah, ketika saya kunjungi beberapa jemaat, saya main ke rumah jemaat, saya ngobrol-ngobrol dengan jemaat, dan jemaat banyak cerita tentang hidupnya beberapa waktu belakangan ini. Dan jemaat mengatakan bahwa ini adalah salah satu masa-masa paling sulit di dalam hidupnya. Kemudian saya juga kunjungi beberapa share group atau komsel. Saya pindah dari satu komsel ke komsel berikutnya. Dan ketika waktu mereka sharing, mereka cerita, mereka juga mengutarakan hal yang sama. Bahwa beberapa waktu yang terakhir ini adalah masa-masa yang sangat sulit di dalam hidup mereka. Itu sebabnya saya dikuatkan, diteguhkan, memiliki kemantapan hati untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Karena memang Tuhan rindu kita semuanya punya respon yang benar, respon yang tepat ketika menghadapi masa-masa sulit. Doa saya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan Anda semuanya. Amin. Firman Tuhan membuka paradigma Anda supaya ngerti seharusnya keluarga Kristen harus bersikap apa di masa-masa sulit. Ibu bapak saudara semuanya, seperti yang mungkin kita rasakan beberapa waktu belakangan ini, ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam bangsa kita, terjadi di dalam kota kita, perlambatan-perlambatan ekonomi mulai dirasakan. Ada begitu banyak orang. Dan banyak orang mengatakan betapa sulitnya sekarang hanya untuk mencari sekian rupiah. Betapa sulitnya untuk mengejar omset sekian. Sulit saudara. Tapi doa saya kalau Anda punya respon yang benar, kalau Anda punya respon yang tepat, Anda bisa melewati masa-masa sulit ini dengan penuh kemenangan. Mari kita mulai ibu bapak saudara semuanya. Multimedia bisa mengikuti apa yang saya sampaikan sehingga kita semuanya bisa mengerti, memahami dengan lebih jelas apa yang hendak kita pelajari sama-sama. Bagaimana keluarga harusnya meresponi masa-masa sulit. Mungkin masa sulit di dalam keuanganmu. Beberapa orang mengalami masa sulit dalam ekonominya, lalu kemudian itu masuk di dalam keuangannya. Dan beberapa orang karena mengalami masa kesulitan ekonomi finansial, maka seringkali ambil jalan pintas, ambil jalan cepat, ambil jalan shortcut. Apa jalan shortcutnya? Saudara, seperti yang kita ketahui bersama-sama, sekarang ini banyak ditawarkan yang namanya pinjaman online. Padahal bunganya mencekik, padahal bunganya gila-gilaan. Saudara, seringkali kita keluarga meresponi terburu-buru ketika menghadapi masa-masa seperti ini. Kita langsung respon pertama adalah hutang saja. Responnya adalah yang penting nanti pikir belakangan, yang penting dapat uang cash dulu. Saudara, tanpa disadari itu kemudian membelit.
Dan kalau itu membelit, itu seperti namanya guliran bola salju. Semakin lama semakin membesar, hutangnya semakin menumpuk. Lalu kemudian rumus yang seringkali diajarkan secara tidak langsung kepada kita oleh dunia adalah hutang di sini untuk menutup hutang di sana. Gali lubang, tutup lubang. Sampai pada satu titik tidak ada lagi sesuatu yang kita bisa gali untuk menutup hutang yang sebelumnya. Dan kemudian kita berada di dalam titik paling bawah dalam hidup. Ada juga mungkin di antara Anda ketika menghadapi situasi yang sulit, lalu kemudian pasangan suami istri mulai saling menyalahkan, mulai salah satu menyerang pasangannya, dan kemudian mulai lari dari kenyataan dan seterusnya. Ini hari-hari yang sedang terjadi, saudara. Yang penting sebetulnya hari ini, apapun keadaanmu, apapun kondisimu, Tuhan mau memulihkan seburuk apapun itu. Karena bagi Tuhan tidak pernah ada istilah terlambat. Saya selalu ingat cerita di dalam Alkitab. Yang mau mati, yang sekarat, itu bisa ditolong oleh Tuhan Yesus. Sehingga yang sekarat bisa disembuhkan. Amin. Anak Yairus itu jelas sudah mati. Tapi sekalipun sudah mati, tapi Tuhan bisa membangkitkan anak Yairus yang sudah mati. Bahkan tidak hanya sekedar mati, Lazarus sudah membusuk selama 4 hari dikubur. Tetapi Yesus juga bisa membangkitkan bahkan yang sudah mati membusuk. Kesimpulan saya apa? Apapun keluargamu hari ini, mungkin Anda mengalami masa sulit, mungkin mengalami titik paling bawah dalam hidupmu, atau bahkan mungkin Anda sudah habis-habisan, Anda berada di dalam posisi minus. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk menolong Anda. Yang percaya katakan amin. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan mau tolong Anda. Yang penting adalah respon kita bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit itu. Yang pertama saudara, apa yang mesti harus keluarga lakukan? Yang pertama, kita mesti harus sepakat suami istri, orang tua anak, mertua menantu harus setia saat suka maupun duka. Mungkin ini terdengar klise, tapi saya percaya seperti ini, bahwa ketika kita bisa setia dengan pasangan kita, orang tua dan anak bisa bersahati dalam suka maupun duka. Ada pertolongan, ada mujizat, ada kekuatan yang membuat kita bisa cakap menanggung segala perkara bersama dengan Dia. Cerita Rut mungkin kita semuanya sudah ingat. Kalau Anda baca Rut pasal yang pertama dan selanjutnya, itu cerita tentang Elimelek punya istri namanya Naomi, punya 2 anak namanya Mahlon Kilion. Waktu itu Bethlehem mengalami kelaparan hebat, masa-masa sulit, masa kekeringan yang cukup panjang. Dan akhirnya keluarga ini memutuskan pindah saja dari Bethlehem, mereka mengungsi ke sebuah daerah yang namanya Moab. Mereka pikir kalau pindah ke Moab, mungkin keadaan mereka menjadi lebih baik. Yang terjadi adalah di Moab keadaan tidak berubah menjadi lebih baik, justru mereka habis-habisan di sana. Kenapa saudara? Karena justru di sana Elimelek atau suami Naomi itu mati. Kedua anaknya Mahlon Kilion itu juga mati. Sebelumnya mereka sudah mengambil istri. Yang pertama namanya Orpa, yang kedua namanya Rut. Maka habis-habisanlah Naomi berada di tanah Moab. Semuanya selesai, hanya menyisakan Naomi dengan kedua menantunya yang namanya Rut dan Orpa. Maka waktu itu Naomi memutuskan, ketika berada di Moab, toh keadaannya tidak lebih baik dibandingkan dengan di Bethlehem. Maka Naomi memutuskan lebih baik kembali saja ke Bethlehem. Dan disinilah cerita mulai bergulir, bahwa Rut mau menemani Naomi mertuanya itu. Ingat, posisinya bukan anak, posisinya menantu. Menantu tapi mau menemani mertuanya. Ini luar biasa. Makanya di dalam Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam.
bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ini komitmen luar biasa. Bahkan kadangkala suami istri, yang mana mereka berjanji sehidup semati dalam masa-masa sukar maupun di dalam masa-masa menyenangkan, dalam keadaan sehat maupun sakit. Ketika suami istri mereka berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat, banyak sekali pasangan yang kemudian ingkar dengan apa yang mereka janjikan. Padahal setahu saya tidak ada harus disumpah janji antara mertua dan menantu. Apakah Anda pernah mengalami? Ketika ada pernikahan, apakah mertua dan menantu akan sumpah, akan setia sampai mati? Tidak ada, saudara. Tapi Ruth, dia memutuskan untuk setia bersama dengan mertuanya. Kalau kita pikir-pikir lagi, apa untungnya Ruth mengikuti Naomi? Ya, saya sudah tulis ada 3 alasan, saudara. Naomi ini nggak punya anak yang lain, saudara. Waktu itu budayanya adalah pernikahan levirat. Saya jelaskan sedikit. Levirat itu apa? Dalam budaya Yahudi, itu misalnya seorang pria dia menikah dan pria atau si suami ini mati atau meninggal, maka keluarganya atau kerabatnya, adiknya itu menggantikan posisi dia dan harus menikahi daripada kakak iparnya. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Supaya apa? Jangan terputus itu keturunan. Kalau misalnya yang nomor 2 ini juga mati, maka adiknya lagi yang akan menggantikan, menikahi daripada istri kakaknya itu, dan seterusnya. Makanya kan ada pertanyaan daripada orang-orang Saduki. Dia mencobai Yesus dengan bertanya, "Guru, besok kalau di dalam kerajaan surga, ada seorang suami punya istri, suaminya meninggal, lalu kemudian digantikan adiknya, adiknya meninggal, digantikan adiknya. Nanti di surga itu seperti apa? Mana suami yang sebenarnya?" Makanya Yesus berkata, "Jangan sesat kamu, sebab di dalam kerajaan Allah itu bukan soal kawin dan mengawinkan." Tapi saya tidak mau bahas soal itu. Saya mau bahas soal budaya pernikahan levirat itu. Berarti, saudara, harapan satu-satunya bagi Ruth kalau Naomi punya anak laki-laki yang lain. Padahal Naomi berkata kepada Ruth, "Ruth, seandainya malam ini aku bersuami, dan aku bersuami masih berarti dia harus menunggu 9 bulan, 10 hari, supaya dia punya anak, itu pun kalau laki-laki. Dan kalaupun itu anak laki-laki masih ditunggu sampai dia dewasa baru kamu bisa menikah." Bagaimana mungkin itu terjadi? Makanya Naomi berkata kepada Ruth, "Ruth, gak usah, kamu pulang saja ke kampung. Gak ada yang diharapkan." Alasan yang kedua, Naomi udah miskin dan habis-habisan. Makanya ada peribahasa mengatakan, ada gula, ada semut. Di mana ada berkat, banyak orang berkerumun. Tapi ketika tidak ada berkat, tidak ada apa yang dia dapatkan, banyak orang menyingkir. Mayang, kalau mau tahu sahabatmu seperti apa, ketika Anda berada di masa-masa sulit dan ada orang mendekat dengan Anda, itu sahabatmu yang sebenarnya. Kalau orang berada di puncak, rame-rame orang mengikutinya, saya berkata bahwa itu pasaran, saudara. Pada umumnya juga demikian. Tapi ketika Anda menghadapi masa sulit, ada orang yang berdiri di samping Anda, menguatkan Anda, menopang Anda. Itu sahabat yang sebenarnya. Sama, pasangan suami istri itu diuji kapan? Di masa suka maupun di duka. Seorang pria diuji ketika dia sukses. Apakah dia masih setia dengan pasangannya? Nah, seringkali faktanya terjadi, banyak pria ketika diberkati, karirnya naik, usahanya, bisnisnya membesar, uangnya jadi lebih banyak. Banyak pria mulai tidak setia dengan pasangannya. Dan istri, Anda diuji
Kesetiaanmu di masa-masa sulit pernikahanmu, di masa-masa sulit suamimu. Apakah Anda bisa benar-benar berfungsi sebagai penolong bagi pasangan? Ketika habis-habisan, Anda masih setia enggak dengan pasangan? Ini pertanyaan yang mungkin cukup ekstrim. Doa saya tidak ada satupun di antara kita yang habis-habisan. Tapi ketika pasanganmu menghadapi masa-masa paling bawah, pertanyaan saya, Anda hadir enggak untuk pasangan? Anda menerima pasanganmu? Anda mensupport pasanganmu? Anda menguatkan pasanganmu? Atau mungkin Anda menyalahkan pasanganmu? Atau mungkin Anda mencari cara supaya Anda bisa lepas dari pasanganmu? Apalagi maaf, mungkin Anda merasa saya masih muda, saya masih cantik, banyak orang loh lirik saya, lalu kemudian Anda mulai, jangan-jangan ada kesempatan untuk Anda bisa tinggalkan pasangan dan pindah ke lain. Yang cerita seperti ini banyak, saudara. Harapan saya tidak ada satupun jemaat di SCC yang seperti ini. Ketika pasanganmu terpuruk, hadirlah untuk pasangan. Amin. Kuatkan, teguhkan dia. Ruth saja tahu Naomi sudah habis-habisan. Bahkan Naomi berkata, pulang saja engkau. Bahkan bukankah Orpa itu juga pamit akhirnya. Awalnya sih rasa-rasanya juga pengen ikut Naomi. Tapi ketika Naomi mengungkapkan fakta yang sebenarnya, bahwa dia sudah tidak punya anak laki-laki yang lain, bahwa dia sudah habis-habisan, Alkitab menulis seperti ini. Orpa menangis, tapi toh dia pulang ke kampungnya. Dia tinggalkan Naomi. Yang ketiga, faktanya bahwa Ruth yang bahkan harus menghidupi Naomi. Ketika pulang dari Moab ke Bethlehem, bukan berarti langsung keadaan berubah. Enggak seperti itu ceritanya. Mereka kembali ke Bethlehem dan Ruthlah yang bertanggung jawab menghidupi Naomi. Dan pada waktu itu Tuhan itu sudah mengatur sedemikian luar biasa. Salah satu aturan Tuhan seperti ini. Kalau ada orang memanen gandum misalnya, maka ketika gandum ini dibawa, bayangkan saja satu gandum dibawa diangkut, lalu kemudian akan ada rontokan-rontokan. Maka ketetapan di dalam Taurat, Anda bisa baca di dalam Ulangan atau di dalam Perjanjian Lama, bagian yang rontok itu nggak boleh dipungut, nggak boleh diambil oleh si pekerja. Dibiarkan begitu saja, tujuannya apa? Supaya nanti ada orang miskin yang lihat rontokan itu dan mengambil jelai demi jelai, bulir demi bulir, diambil dikumpulin. Anda mau tahu? Pekerjaan Ruth untuk menghidupi Naomi, dia lakukan hal paling sederhana, hal paling kecil. Dia ambil bulir jelai itu satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Pegawai-pegawainya Boas mengatakan kepada Boas, dari pagi sampai petang tidak pernah berhenti sekalipun perempuan itu untuk mengambil bulir jelai yang jatuh. Demi menghidupi Naomi, Ruth berjuang habis-habisan. Kembali kepada keluarga. Apakah kita mau berjuang untuk rumah tangga kita? Para suami, dengar baik-baik, apakah engkau mau berjuang untuk keluarga? Saya tahu ini bukan masa yang mudah. Saya tahu ini masa yang sulit. Tapi bapak-bapak di sini, dengar saya. Apakah Anda mau berjuang habis-habisan untuk keluargamu, untuk pasanganmu? Atau Anda memilih menyerah? Apakah Anda memilih situasi sulit? Saya sudah capek ngerjain ini, ngerjain itu, gak ada hasil. Lalu kemudian Anda berkata yang terjadi, terjadilah. Ataukah Anda mau belajar hari ini seperti Ruth? Jangan pernah menyerah, lakukan bagianmu yang terbaik. Tuhan selalu memperhitungkan hal sekecil apapun, setiap jerih lelah kita, asal kita mengandalkan Dia. Tidak ada yang kebetulan, Tuhan bisa ubah itu jadi berkat. Anda tahu bagaimana ceritanya Ruth bisa diperistri Boas? Justru ketika Boas tanya kepada pekerja-pekerjanya, siapa wanita itu? Pekerja-pekerjanya menceritakan
perempuan yang sangat rajin, perempuan yang sangat tekun, bahkan dia masih bagian daripada kerabatmu secara tidak langsung karena dia menantunya Naomi. Itulah yang menarik hatinya Boas. Tuhan bisa memberkati engkau dengan cara yang mengagumkan asal Anda setia dengan perkara-perkara kecil yang ada di depan matamu. Amin. Jangan langsung minta Tuhan hal-hal yang gede, hal-hal yang besar kalau Anda tidak setia dulu dengan perkara-perkara kecil. Daripada kita tidak lakukan sesuatu sesederhana apapun itu. Bukankah 5 roti 2 ikan bisa mencukupkan 5.000 orang, bahkan masih sisa 12 keranjang. Yang pertama, setia dalam suka dan duka. Amin, saudara? Mau setia semuanya? Suami-suami, amin? Istri-istri, amin? Anak, hormati orang tuamu, bahkan ketika orang tuamu berada di titik yang paling bawah. Hormati orang tuamu. Mertua itu milihnya menantu biasanya kalau menantunya punya sesuatu. Tapi kalau ketika menantunya sudah habis-habisan, mertua, jangan pernah remehkan, rendahkan menantumu. Kasih kesempatan menantumu untuk lakukan sesuatu. Amin. Setuju enggak? Ini kan paling sering terjadi, paling umum. Ketika punya sesuatu disayang-sayang. Ini loh menantu kesayangan gitu. Tapi ketika udah habis-habisan, sudah lagi tidak berkata menantu kesayangan. Disingkang-singkang, saudara. Setia dalam suka dan duka. Yang kedua, apa yang mesti kita lakukan sebagai bagian daripada keluarga? Yang kedua, saling menolong dan bukan merongrong. Yuk katakan, saling menolong dan bukan. Anda tahu menolong dan merongrong bedanya apa? Saya pakai bahasa Jawa apa ya yang paling membuat Anda ngerti? Bahasa Jawanya ngericeki, you know ngericeki? Waduh saudara, kalau ketemu pasangan yang kalau menghadapi masalah tapi bikin ruwet, bikin ribet, selalu saudara, bikin kita mikirnya aja ngadepi masalah ini udah berat, istri atau mungkin suami, tapi maaf kebanyakan mungkin istri ya saudara. Karena yang kerja biasanya suami. Istri mulai ngomong, "Pak, ini gimana ini Pak? Ini uang ini udah habis loh Pak. Pak, ini anak SPP belum dibayar. Pak, beras, Pak, sebentar lagi Natal. Ini seragamnya kelihatannya warna ini loh Pak. Bonusnya udah keluar belum Pak? Pak kok sedikit, nggak seperti bulan kemarin, dikemanakan Pak? Semuanya saudara. Merongrong. Padahal masa sulit bisa terjadi. Alkitab bilang seperti ini di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, apa saudara? Kuasai dirimu, kuasai mulutmu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bikin keluarga tetap adem di suatu situasi yang berat, situasi yang panas. Saya tahu nggak mudah. Tapi kalau Anda sama-sama suami istri bisa menciptakan suasana yang tetap adem sekalipun berat masa-masa itu. Saya yakin hanya tinggal tunggu waktu Tuhan tiba dan Tuhan akan menyatakan janjinya bagi Anda. Banyak orang lihat hidup kami itu seolah-olah ideal, sempurna, menyenangkan. Anda saja yang belum tahu cerita hidup kami. Kalau Anda merasa bahwa Pak Gembala ini kelihatannya tidak ada masalah, maka saya berkata puji Tuhan. Berarti ekspresi kami, perkataan kami, tindakan kami, itu benar-benar tidak terbaca apakah saya ada masalah atau tidak ada masalah. Amin. Tidak terbaca apakah Pak Gembala punya duit atau tidak punya duit. Tidak terbaca apakah Pak Gembala sedang mengalami ini atau mengalami itu. Ya beberapa jemaat berkata seolah-olah kami ini, wah tidak ada masalah apapun.
Dan seolah-olah masalahnya Pak Gembala ini ditransfer, dipindahkan, diimpartasikan kepada jemaat. Jadi jemaatnya berat sekali, Pak Gembalanya aja nggak punya masalah. Anda saja yang nggak tahu kami punya masalah. Jemaat kalau punya masalah, Pak Gem ada waktu enggak? Kalau ada yang telepon, Pak Gem ada waktu enggak? 90% kemungkinan ada masalah, saudara. Jarang sekali Pak Gem ada waktu enggak? Ketika kami datang, ada masalah apa? Enggak ada kok, kami syukuran. Jarang, saudara. Yang paling sering adalah mereka mengutarakan masalahnya. Cuma masalahnya ini loh, gembala kalau ada masalah larinya ke siapa? Lari ke jemaat? Bisa. Tapi sebagai seorang gembala kadangkala kami tahu jemaat saja sudah punya masalahnya sendiri. Bagaimana mungkin kami cerita masalah kami untuk menambah masalahmu? Kami punya masalah. Masalah kami juga bukan masalah yang kecil, bukan masalah yang sederhana. Tapi saya bersyukur di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang berat, kami suami istri selalu sepakat menghadapi sama-sama. Dan saya bersyukur punya istri yang dia menjadi penolong dan bukan perongrong. Dia tahu kesulitan kami, dan dia tidak pernah memprovokasi kami. Dia tidak pernah membuat kami jadi tidak tenang. Dan orang kalau sudah tidak tenang bisa mengambil keputusan secara keliru. Dan kalau sudah mengambil keputusan secara keliru, outputnya juga akan keliru. Saya bersyukur loh, istri saya itu kasih kesempatan buat saya untuk berdoa, kasih kesempatan buat saya untuk menganalisa masalah, bahkan kasih kesempatan saya untuk memutuskan. Apapun, dia percayakan keputusan itu di tangan saya. Tidak banyak istri mempercayakan suaminya untuk mengambil keputusan. Ujung-ujungnya adalah karena istri tidak mempercayakan, maka si suami akan berkata, ya udah, biasanya kamu kok yang ambil keputusan. Si suami jadi cuek, dan akhirnya yang mengambil keputusan justru adalah istri dan bukan suami. Dan disinilah mulai terjadi sebuah kerancuan. Suami yang harusnya mengambil keputusan, tapi dia menyerahkan kemudi daripada nahkoda itu kepada istri. Udahlah kamu yang jadi kapten, aku ABK aja, anak buah aja. Kamu yang jadi kapten aja. Kalau sudah terjadi seperti ini, kepincangan dalam rumah tangga pasti terjadi. Beberapa waktu yang lalu, saudara, kami menghadapi masa-masa sulit dan kami harus di waktu tertentu kami menyelesaikan satu hal. Saya sudah memikirkan banyak solusi, banyak jalan keluar, tapi mentok terus. Sementara waktu terus berjalan. Malam sebelumnya bahkan saya sudah berdoa kepada Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Besok adalah tenggatnya, besok adalah deadline-nya. Pagi hari dan tidak terjadi sesuatu. Kami tetap lakukan aktivitas seperti biasa. Kami doa pagi, tetap doa pagi. Kami bekerja, kami tetap bekerja. Dan bahkan mungkin anak kami, Brian waktu itu juga masih ada di rumah, belum kuliah ke Jakarta. Juga saya yakin mungkin anak kami juga bahkan tidak tahu masalah apa yang sedang kami hadapi. Tapi saya masih ingat kira-kira jam 10, jam 11 pagi. Tuhan menjawab doa kami. Tuhan menolong kami. Di waktu yang tepat, tidak terlambat. Saya beritahu istri saya. Istri saya nangis dan dia peluk saya. Dan salah satu kalimat yang selalu saya ingat, saudara. Dia berkata, terima kasih ya buat responmu menjalani ini semuanya. Saya berkata kepada istri saya, kita bersyukur Tuhan sekali lagi berikan kesempatan untuk kita mengalami pengalaman dengan Tuhan. Tapi istri saya peluk saya dan berkata, terima kasih buat respon. Karena banyak orang ketika berada dalam kondisi dipepet, digencet, berada dalam tekanan.
Banyak orang jadi emosi, banyak orang jadi marah, banyak orang jadi terlalu peka, saudara. Sehingga akhirnya dari yang terlalu peka itu, sedikit-sedikit dia bisa sensitif, sedikit-sedikit dia bisa ngambil keputusan dengan konyol dan bodoh. Tapi saya bersyukur di masa sulit kami berespon tetap tenang. Akhirnya Tuhan nyatakan mujizat dan pertolongan. Tuhan saya hidup, Tuhanmu juga hidup. Karena kita menyembah Tuhan yang sama. Amin. Tuhan maunya apa? Respon. Jangan saling menyalahkan. Banyak orang itu kalau ngalami masalah saling. Ini terjadi karena apa? Gara-gara siapa? Dan kecenderungan manusia adalah ini salahmu dan bukan salahku. Kadang-kala ketika menghadapi masa-masa sulit, diam. Itu adalah support. Saya bersyukur istri saya diam. Diam bukan berarti cuek, saudara. Saya tahu dia diam karena dia kasih kesempatan kepada saya untuk bisa tenang, untuk bisa mengambil keputusan, dan untuk akhirnya kami melihat pertolongan Tuhan. Minggu kemarin, berarti tepat 1 minggu, jam 2 siang, tiba-tiba WhatsApp saya masuk sebuah gambar. Gambarnya adalah kabin truk yang terbakar, saudara. Saya 2 tahun belakangan ini memang punya usaha transportasi, angkutan truk tronton, kami berpartner. Dan minggu siang kemarin, foto masuk di WA, kabinnya itu separuh bagian tengah itu melepuh sampai berlubang besar sehingga bagian bawahnya itu kelihatan. Panel-panel, kabel-kabel itu habis terbakar. Kebetulan truk kami ini bukan truk yang tua, saudara. Jadi truk yang lumayan modern, sekalipun bukan baru. Habis. Ketika saya dikasih gambar seperti itu, wow. Saya bisa saja menyalahkan. Saya bisa saja komplain. Saya bisa saja, kenapa ini masih terjadi? Kenapa itu terjadi? Tapi saya tahu, saya salahkan juga. Tidak kabel itu tersambung dengan sendirinya. Dan kemudian dashboard di kabin itu tiba-tiba kembali utuh. Enggak juga. Respon saya adalah, saya kuatkan partner saya. Bisnis memang punya resiko. Belajar saja kenapa hal itu bisa terjadi. Saya bersyukurnya Tuhan itu baik loh. Minggu yang lalu topiknya adalah tentang resiko kan. Bahkan pendeta yang mengkhotbahi kita, Pak Gun, dia kasih khotbah kepada kita. Khotbahnya apa? Mau jadi karyawan, ada enaknya, ada enggak enaknya. Ada resikonya. Resikonya misalnya kalau sudah memasuki masa pensiun juga mungkin sudah tidak kerja lagi. Resikonya bisa kena PHK. Jadi usaha sendiri enak enggak? Orang lihat enak, tapi ada resikonya juga. Saya bersyukurnya minggu pagi dengar khotbah kita dikuatkan. Namanya usaha sendiri ada resiko. Selang 2-3 jam loh saudara, langsung ngalami. Saya tidak salahkan. Kalau saya salahkan, mungkin bisa saja partner saya juga akan menjadi lemah. Dan akhirnya malah mungkin berat ya ngerjain ini ya. Malah jadi tidak karu-karuan. Diam kadang-kala adalah support. Istri-istri bisa diam? Halo? Hah? Diam atau gini terus? Kasih kesempatan suamimu. Saya mewakili hati para Adam ini. Amin, puji Tuhan. Hidup ketika mengalami masa sulit itu berat, saudara. Tolong kasih waktu buat suamimu, kasih ketenangan buat suamimu, kasih support buat suamimu. Istri saya itu mengatakan seperti ini,
apapun yang kau putuskan, aku akan tetap support. Itu membuat saya tenang, saudara. Tidak pernah dia menyalahkan, kalaupun saya ambil keputusan secara keliru. Kalaupun keliru, bagi kami adalah pembelajaran supaya tidak terulang di kemudian hari. Sesimpel itu. Hari ini, belajar untuk saling menolong, saling menguatkan, dan bukan saling merongrong. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang mesti kita lakukan? Satu doa, satu iman, satu pengharapan. Matius 18 ayat yang 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara-saudara, belajar pagi hari ini. Ketika masa-masa sulit sedang terjadi, suami istri, satu doa, satu iman, satu pengharapan. Sepakat. Kalau Anda sepakat, kuasanya luar biasa. Yesus saja berjanji, kalau dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, yang paling rasional, yang paling masuk akal, yang paling bisa sepakat, itu suami istri. Kenapa bisa? Karena kita menikah menjadi satu daging. Makanya harusnya kita sepakat. Dan begitu kita sepakat, maka apapun pergumulanmu, apapun yang kamu minta, maka dalam nama Yesus akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin. Doa sendiri-sendiri, Pak, kami hari ini boleh enggak saya kasih saran kepada Anda? Kalau Anda doa, jangan sendiri-sendiri. Karena Anda suami istri, doa bareng-bareng. Kecuali Anda bujang, saudara, enggak apa-apa. Juga jangan cari istrinya orang gitu ya. Saya harus sepakat ini. Jangan. Kalau Anda bujang sendiri aja. Sama orang tua, enggak apa-apa ya. Tapi kalau Anda suami istri, sepakat, doanya bareng. Ngalah yang satu. Jangan, aku enggak bisa kalau bangun pagi. Aku bisanya malam. Yang satu bilang, kalau malam aku ngantuk, capek. Siang kita repot kerja. Udahlah, Tuhan tahu hati kita, yang penting kita sepakat. Sepakat, saudara. Suami, istri, sepakat berdoa. Satu doa, satu iman, satu pengharapan. Yang diminta apa? Sepakat. Amin. Bahkan lebih baik lagi, kalau orang tua, anak, sepakat. Ada waktunya kami menceritakan masalah kami kepada anak-anak kami. Dan ketika menceritakan, maka kami mendoakan masalah kami. Ceritalah dengan masalah kepada anak-anakmu, supaya anak-anakmu juga ngerti. Dan kalau anak-anakmu ngerti, supaya anak-anakmu juga tahu bahwa orang tuanya juga punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan itu jadi modal buat anak-anakmu kelak ketika menghadapi masa-masa sulit, mereka juga bisa percaya. Kalau dulu papa mamaku ditolong oleh Tuhan, maka aku pun bisa ditolong oleh Tuhan. Amin. Berdoa sepakat. Ada kuasa yang besar ketika kita sepakat. Kemarin saya khotbah di youth, saudara. Dan topiknya adalah semuanya dimulai dari keluarga. Saya cuplik sedikit. Fakta menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang sangat ditentukan dari mana dia berasal. Dalam arti keluarga seperti apa yang membentuknya. Kalau seseorang dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang care dengan anak, keluarga yang sehat, maka kemungkinan besar anaknya bisa berhasil lebih besar dibandingkan dengan keluarga yang misalnya berada di tengah lingkungan keluarga yang buruk, di tengah lingkungan keluarga yang tidak peduli, di tengah lingkungan keluarga yang terjadi pembiaran dan seterusnya. Sekalipun bukan mutlak. Karena faktanya ada juga dari keluarga baik-baik tapi hidupnya justru berantakan. Tapi ada juga
yang berada di tengah keluarga berantakan, tapi dia bisa mengubah dan jadi baik, itu bisa. Tapi saya bilang itu prosentase. Maka saya tahu bahwa tidak semua anak muda itu beruntung. Tidak semua anak muda beruntung dibesarkan dan dilahirkan dari keluarga yang harmonis, dari keluarga yang takut akan Tuhan, dari keluarga yang care, dari keluarga yang benar-benar memperhatikan dan mensupport masa depan mereka. Tidak semua anak muda. Lalu pertanyaan yang kemarin saya bahas kepada anak-anak youth, bagaimana seandainya kamu harus berada di tengah-tengah keluarga yang tidak ideal? Kamu mungkin berada di tengah-tengah keluarga yang mana orang tuamu bercerai, yang mana orang tuamu gak care dengan engkau. Apakah itu berarti menutup kemungkinanmu untuk berhasil? Maka ada suatu quote yang berkata seperti ini. Yang terpenting bukan kartu apa yang Anda terima, tapi bagaimana Anda memainkan kartu itu dengan baik. Dalam sebuah permainan kartu, ketika kartu dibagikan, kita tidak bisa pilih. Sama halnya kita tidak bisa pilih lahir dari keluarga mana, dibesarkan dari keluarga mana. Tapi kita bisa pilih berespon seperti apa. Makanya saya berkata kepada anak-anak youth kemarin, kalaupun di antara kalian kurang cukup beruntung, berada di tengah keluarga yang sehat, keluarga yang ideal, keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka doa saya, SCC gereja ini bisa menjadi rumah buat kalian. Kami bisa menjadi keluarga buat kalian. Dan saya sangat terbuka untuk jemaat, bahkan untuk anak youth. Kalau mereka punya masalah, silahkan datang ke kami. Kalau mungkin dengan kami agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu. Karena saya tahu saudara, saya heran. Saya pinginnya dekat dengan jemaat. Tapi kadang-kala jemaat itu kalau didekati katanya deredek saudara. Saya kadang-kala aduh ini gimana caranya. Tapi saya ingin pastikan bahwa gereja ini bisa menjadi rumah buat kalian. Saya bilang itu kepada anak-anak youth. Ada staf gereja yang tiap hari ngantor, yang tiap hari standby. Ada kakak-kakak rohani yang nanti standby. Makanya mimpi saya saudara, nanti ruangan di depan itu, ya mungkin kita akan daripada tidak difungsikan, nanti saya akan fungsikan jadi semacam mungkin youth center, tempat mereka bisa ngumpul, tempat mereka bisa ketemu dengan keluarga di gereja ini. Itu mimpi saya. Kepada jemaat umum, kepada jemaat Anda semuanya yang hadir pagi hari ini. Kalau Anda memang tahu bahwa ini rumahmu, maka saya berkata ini juga adalah bagian dari keluargamu. Anda jangan malu, Anda jangan memendam itu semuanya sendiri. Anda bisa datang ke kami, Anda bisa datang ke Pak Andi, Anda bisa datang kepada pemimpin-pemimpin rohani. Kami siap untuk mendukung Anda, mensupport Anda, menguatkan Anda, minimal mendoakan Anda. Amin. Anda tidak sendirian, ada keluarga yang topang Anda. Karena saya tahu mungkin beberapa di antara Anda berkata seperti ini, tapi Pak, suamiku ini belum Kristen. Tapi Pak, istriku tidak mau percaya Yesus. Tapi Pak, aku ini sendirian di gereja. Bagaimana aku bisa bersehati? Gereja ini biar menjadi rumah bagi Anda. Kami akan sangat suka ketika bisa menopang, mendukung Anda, menguatkan Anda. Jangan sungkan karena itu memang bagian daripada tanggung jawab dan pelayanan kami. Doa saya justru sederhana, biarlah jemaat di tempat ini ngalami Tuhan secara nyata. Amin saudara. Mau ngalami Tuhan? Kuncinya apa? Responmu. Respon seperti apa? Pertama, setia dalam suka maupun duka. Yang kedua, jadi penolong bukan perongrong. Jangan salah ngikut. Yang ketiga, satu doa, satu iman, satu pengharapan. Lihat bagaimana Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang rukun. Mazmur 133. Embun dari Gunung Hermon bisa sampai ke Gunung Sion. Hermon itu letaknya di Israel Utara. Sion itu letaknya di Yerusalem atau Israel bagian selatan. Tapi kalau terjadi kerukunan, Tuhan bisa melepaskan berkat dengan cara yang manusia pikir tidak mungkin, tapi menjadi sangat mungkin. Berkat dari tempat yang jauh
bisa dikirim buat Anda dan saya. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.